Selamat pagi, Sister, Bapak Ibu, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Nya. Dikarenakan kita semua diberi kesehatan dan dapat berkumpul bersama untuk merayakan 3 perayaan besar pada hari ini. Perayaan pertama, hari ini tanggal 11 Februari 2024
adalah perayaan hari pernikahan sedunia. Perayaan ini dirayakan bersama oleh seluruh keluarga Kristiani dan umat gereja yang ada di Uskupan Agung Palembang sebagai salah satu agenda Komisi Keluarga Uskupan Agung Palembang untuk merayakan tahun keluarga 2024 dengan tema Keluarga Kristiani sebagai gereja rumah tangga. Ada yang berbeda pada perayaan misa kudus hari ini, yaitu seluruh petugas liturgi adalah para pasutri, dan nanti sebagai pengganti pemilih dari Romo kita akan mendengarkan seri kehidupan keluarga Kristiani sebagai pasangan suami istri. Kedua, gereja mendoakan dan memperingati hari sakit sedunia. Perayaan ketiga hari ini bertepatan juga dengan perayaan Imlek yang jatuh pada tanggal 10 Februari kemarin. Bersama dengan seluruh umat Katolik Tionghoa, kami mengajak seluruh umat berbahagia menyambut tahun baru Imlek 2024. Mungkin ada dari sebagian umat yang belum mengetahui bagaimana sejarah perayaan itu. Tahun baru Imlek ini dapat menjadi suatu kebudayaan yang dirayakan secara turun-temurun. Awal mula berlangsungnya Imlek atau tahun baru Cina diyakini pada zaman dinasti Shang pada 1600 hingga 1046 sebelum Masehi, atau sekitar 3.500 tahun yang lalu. Pada zaman itu, orang-orang mengadakan upacara pengorbanan sebagai bentuk menghormati dewa leluhur dan leluhur yang dilakukan setiap awal serta akhir tahun. Peristiwa tersebut juga menjadi ritual untuk mempersembahkan korban kepada leluhur atau dewa, sekaligus menyembah alam sambil memberkati hasil panen pada pergantian tahun. Sejarah Imlek pada era dinasti Shang turut diwarnai dengan cerita legenda terkait serangan monster yang bernama Nian. Monster Nian digambarkan sebagai monster jahat, bergigi taring, pemakan hewan ternak, hasil bumi sampai manusia. Sosok Nian juga dianggap seperti monster tahunan yang selalu menyerang kehidupan manusia setiap malam tahun baru. Salah satu cara untuk mencegah serangan Nian yang menghancurkan harta benda, warga rela menghidangkan beberapa makanan di setiap pintu rumah untuk Nian. Konon, menurut nasihat leluhur, sosok monster Nian takut dengan suara keras seperti petasan dan hal-hal berwarna merah. Oleh sebab itu, orang-orang mulai memasang lentera merah dan gulungan kertas merah di setiap jendela serta pintu rumah mereka untuk mencegah Nian masuk. Kemudian ada juga bambu bakar atau sekarang diganti dengan petasan. Dulu bambu dibakar jadi bunyi untuk menakuti Nian. Hal ini saya membuat Nian tidak pernah muncul lagi. Pada era dinasti Han hingga sekarang, perayaan Imlek menjadi semakin populer di era dinasti Han pada 202 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Salah satu tradisi yang paling dikenal kala itu adalah membakar bambu untuk membuat suara retakan yang keras. Di tahun itu juga dinasti Han menetapkan tanggal tahun baru Cina atau festival musim semi berdasarkan kalender lunar Tiongkok. Rangkaian festival Imlek pun mulai bervariasi, khususnya ketika memasuki era dinasti Wei dan Jin, itu pada 220 hingga 420 Masehi. Ritual tidak hanya upacara pengorbanan pada leluhur,
namun juga kegiatan membersihkan rumah, makan bersama sambil acara hiburan. Kegiatan Tahun Baru Imlek justru semakin meriah pada era dinasti Tang hingga kini karena kemakmuran ekonomi. Pada era dinasti Tang, ritual intiman masih terus dilakukan, meski ada beberapa hal lain yang menjadi tambahan. Di antara perayaan petasan, pertunjukan lampion, pameran kuil, hingga mengunjungi sanak saudara. Festival musim semi ini perlahan mulai mengikuti zaman, menjadi lebih modern, namun tetap religius. Perbedaannya pada kegiatan pendukung yang lebih hidup. Apalagi di masa seperti sekarang, selain beribadah, umat Tionghoa berlomba-lomba mendekor rumah dengan segala macam khas Imlek hingga semakin berwarna. Tahun Baru Imlek dirayakan pada 10 Februari 2024 ini dan berlangsung 15 hari dan diakhiri dengan festival Lentera Tionghoa yang populer di Cap Gomeh. Demikianlah secara perayaan ini yang dapat kami sampaikan. Dan sampai sekarang perayaan ini menjadi satu budaya Tionghoa yang dirayakan secara turun-temurun. Dan marilah kita membersihkan hati untuk merayakan Ekaristi pada hari ini. Tuhan memberkati. Dan semisal kita pada pagi hari ini, kita berdoa untuk arwah Bapak Alexander Wijaya yang menghadap Bapak 2 tahun yang lalu. Semoga Tuhan senantiasa memberikan rahmat pengampunan atas segala dosanya dan menerima jiwa Bapak Alexander Wijaya ke dalam pangkuan kasih-Nya. Permohonan dari keluarga Ibu Susilawati Wijaya.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama hatimu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sampai hari ini orang sangat berharap mengalami mujizat dari Tuhan dalam berbagai bentuk. Mereka yang sakit kronis dan sulit sembuh sangat menantikan mujizat kesembuhan dari Tuhan. Mereka yang miskin ingin mengalami mujizat Tuhan agar dapat menjadi kaya. Mereka yang sulit mendapatkan pekerjaan berharap mujizat pekerjaan yang baik. Kita kadang-kadang tidak tahan berhadapan dengan kesulitan-kesulitan atau realitas hidup kita. Injil hari ini mengisahkan saat Yesus tergerak hatinya dan berbelas kasih kepada orang yang sakit kusta. Ia mentahirkannya, ia menyembuhkannya. Maka dalam Ekaristi ini kita juga mohon agar kehadirannya dalam wujud tubuh dan darahnya membuat kita pun teguh dalam pengharapan dan kuat dalam perjuangan hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita juga merayakan hari perkawinan sedunia. Melalui perayaan ini, semoga keluarga-keluarga Kristiani menemukan kembali keindahan sakramen perkawinan. Dan semoga keluarga-keluarga Kristiani menjadi keluarga yang harmonis dan sejahtera. Dan semoga keluarga-keluarga Kristiani yang saat ini mengalami kelesuan disemangati dan bangkit kembali. Hari ini kita juga merayakan Hari Orang Sakit Sedunia ke-82. Tema yang kita pilih adalah tidak baiklah kalau manusia itu sendirian. Paulus mengajak kita untuk memberi perhatian kepada orang-orang yang sakit. Merawat orang sakit berarti merawat semua relasi. Merawat relasi dengan Tuhan, merawat relasi dengan orang lain, anggota keluarga, teman, petugas kesehatan, ciptaan, dan tentu membangun relasi dengan diri sendiri. Kita satukan dua-dua kita bersama mereka yang sakit. Semoga Tuhan menganugerahkan kesehatan, peneguhan, kekuatan, dan penghiburan. Dan juga pada saat ini kita merayakan perayaan syukur Imlek bersama seluruh umat Katolik Tionghoa. Kita ikut berbahagia dan menyambut tahun baru Imlek 2024 ini. Semoga kita semua yang diberi rahmat kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan, dan kesejahteraan dalam kehidupan kita. Maka marilah kita satukan seluruh rangkaian syukur Hektar ini dalam persatuan dengan doa gereja, seraya mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Saya mengabdi kepada Allah dan
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami bersyukur karena melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Engkau telah mengangkat martabat orang-orang yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan menderita. Semoga teladan hidupnya menggerakkan kami untuk melakukan hal yang sama, sehingga karya penyelamatanmu sungguh menjadi nyata dalam diri kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang bersama Engkau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Imamat. Tuhan Allah berfirman kepada Musa dan Harun, apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau pangau yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya yang adalah imam. Karena orang itu sakit kusta, maka ia najis, dan Imam Harun menyatakan dia najis karena penyakit yang di kepalanya itu. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik dan rambutnya terurai. Ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis, najis. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis, ia harus tinggal terasing. Di luar perkemahan itulah tempat kediamannya. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, jika engkau makan dan minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu demi kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, dia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku." Lalu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ia mengulurkan tangannya, menyentuh orang itu, dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau sembuh." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia sembuh. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingat, jangan katakan sesuatu kepada siapapun juga, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan bawalah persembahan untuk upacara penyucianmu yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar di tempat-tempat yang terpencil, namun orang itu juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Hari ini adalah hari yang sangat istimewa, hari perkawinan sedunia. Maka untuk homili akan disampaikan oleh yang sudah ditunjuk kepada Pak Witolo untuk menyampaikan sharing bagaimana pengalaman ataupun pergulatan dalam hidup perkawinan. Monggo kami persilakan. Romo Regi, Romo Amalian, kami muliakan, dan Bapak Ibu umat yang ada di sini, juga selamat pagi berkat dalam. Saya bingung, saya mulai dari mana? Karena saya belum pernah namanya berdiri di depan Bapak Ibu untuk memberikan suatu sharing. Tapi karena Romo minta keluarga kami memberikan sharing, maka kami akan memberikan sedikit pengalaman keluarga kami. Pertama-tama mengucapkan bagi para warga Kristiani yang buat kami mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Semoga tahun baru yang membawa keberkahan dan kebahagiaan dalam diri keluarga Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, Romo, Sister, waktu saya muda dulu, saya pernah ikut namanya Weekend Choice di Keuskupan Purwokerto. Ada moto yang sangat saya banggakan, saya pedomani, yaitu kalau bahasa dari bahasa Napalitinya itu to know, to love, and to serve. To know itu mengenal, to love itu mencintai, itu adalah melayani. Ini bagian kata-kata yang sangat mendukung kami untuk menggali suatu kehidupan berumah tangga, di mana kita bisa mengenal sebelum kita melanjutkan pada jenjang yang ke rumah tangga keluarga yang itu, kita bisa mengenal betul pasangan kita, baik itu hal yang baik, baik hal yang kurang baik, dan yang tidak baik. Itu kita kenal betul waktu kita menggali suatu perkenalan dalam hubungan, misalkan waktu dulu namanya berpacaran atau mengenal akan dilanjut. Sebelum kita ke jenjang selanjutnya, kita mencintai. Mencintai tidak seutuhnya, mencintai segala kekurangannya, mencintai segala kelebihannya, supaya nanti hidup kita ini betul-betul akan merasa terbuka. Ini loh, istri saya kelebihannya begini, ini loh istri saya kelebihannya begini, dan juga saya ini kebaikannya apa, dan kekurangan saya apa, nanti akan istri saya akan tahu semua. Jadi kita akan diminta untuk selalu terbuka dalam kehidupan berumah tangga, melayani. Ya tadi itu seperti itu, dan melayani adalah mari kita sama-sama melayani. Bapak Ibu mungkin ada yang sibuk tiap harinya, ya. Ada yang mengajar sampai sore, ada yang buka toko sampai malam. Kadang kita siang hari tidak bertemu. Bagaimana kita sebagai keluarga bisa bisa saling bersinergi, saling membantu. Misalkan istri kita atau pasangan kita belum sempat merapikan tempat tidur yang paling kecil, ataupun belum sempat membersihkan rumah, apa salahnya kita sebagai suami atau sebagai pasangan itu juga ikut berambil peran untuk bisa ambil sapu atau merapikan tempat tidur. Itu hal kecil yang akan kita luput dari perhatian kita.
Kadang kita bangun itu langsung ke PKHP, kadang gitu kan. Bagaimana kita menyikapi hal itu? Apakah kita perlu menggali bagaimana supaya kita bisa saling mengoreksi, saling memberikan masukan, apabila salah berani mengatakan Bapak, Ibu jangan demikian, hal yang baik adalah demikian. Saling mengoreksi dan saling memberikan masukan adalah hal yang perlu dalam kehidupan berumah tangga. Bapak Ibu, Suster dan Romo, mungkin ada yang belum kenal juga ya saya ini. Nama saya adalah Wintolo dan ini Ibu Sutasmina adalah termasuk kaum mendatang di sini. Keluarga saya ada 5 orang. Yang pertama, kebetulan anak kami semua laki-laki semua. Yang pertama adalah Pandu, yang bulan September kemarin baru selesai sudah di Unika di Pranoto Semarang. Saat ini sedang berusaha mencari pekerjaan, walaupun sambil freelance untuk mengambil job di EO di Semarang dan Jogja. Yang kedua adalah ini yang agak membuat saya berat dan tapi ada rasa bahagia adalah Jalu. Jalu ini mungkin juga kawan-kawan ada yang di sini, kawan-kawan sekolahnya mungkin ada di sini. Saat ini anak kami yang kedua ini sedang menempuh pendidikan di seminari tinggi di Yogyakarta di kongregasi Imam-Imam Bali Kudus Yesus. Ini sudah baru tahun pertama setelah menyelesaikan masa negosiasinya di Bisting selama 3 tahun. Terus yang ketiga anak saya Anselmus, yang mungkin juga ada anak-anak mami Anselmus itu yang dulu di sini suka ngorden, suka ya bergabung dengan anak-anak mudika atau remaja Katolik. Saat ini sedang menempuh pendidikan di seminari menengah di Jawa. Itu semua adalah rahmat panggilan yang tidak bisa saya tolak, tidak saya bisa hindari. Bukan saya yang menginginkan mereka apa itu, tapi semua itu keinginan mereka murni untuk mendapat panggilan. Di mana saat ini kita tahu bahwa benih-benih panggilan di saat ini adalah sangat minim dan sangat kurang. Maka bersama ini juga saya mohon kepedulian Bapak Ibu dan sekalian bisa berani mengambil. Jangan hanya mengatakan anakku saja, anakku jangan. Tapi marilah kita berani. Kita berani memberikan pandangan yang positif untuk panggilan yang akan bekerja di Gunung Agung. Seperti Suster Mariati, Suster Dirda, Suster Seri, Frater, Romo, semua itu adalah merupakan sebuah cita-cita yang sangat luhur dan sangat sedikit yang minat pada saat ini. Apalagi zaman era digital ini sangat sulit anak mencari benih-benih panggilan. Padahal panen tuanya banyak oleh Tuhan yang diberikan kepada kita. Bapak Ibu dan saudara terkasih, pada kesempatan ini kita juga diingatkan untuk peringatan pernikahan sedunia. Mengapa? Karena baru kali inilah kita memperingati peringatan sedunia ini bersama dengan image yang sangat membahagiakan ini. Maka dalam kesempatan ini keluarga kita dituntut atau diajak untuk mewujudkan keluarga gereja, keluarga rumah tangga, yang mana di situ kita akan bisa diharapkan bersehati antara anak, antara istri dan suami, bekerja sama, menambahkan jiwa-jiwa keluarga kudus di Nazaret. Bagaimana mereka keduanya keluarga sederhana, hanya seorang tukang kayu, tapi bisa mengantarkan anak menjadi seorang penebus dunia dengan misteri-misteri yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kita bisa mencontoh keluarga di Nazaret melalui anak-anak kita, melalui keluarga kita, melalui kegiatan kita di gereja,
di lingkungan ataupun di tempat kita kerja. Masih enak Bapak Ibu yang lingkungan kerjanya masih di sekitar orang-orang yang Katolik. Saya 99% adalah kaum Muslim. Tapi saya bisa menemukan, bisa menggambarkan di mana saya berada. Orang membuat saya ternyata orang Katolik punya hati yang baik. Masih di lingkungan saya Muslim semua. Tapi mereka membuat saya bisa bekerja sama, bisa bersinergi, bisa saling membantu di antara teman-teman kerja di kantor kami. Dan Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kita juga bisa mencontoh keluarga-keluarga yang sudah senior, seperti keluarga Pak Parman, yang sudah bisa mengantarkan anaknya menjadi seorang imam, atau keluarga-keluarga yang bisa mengantarkan anaknya menjadi orang kerja yang hebat, yang bisa menjadi dokter, menjadi guru, yang bisa membuka usaha di tempat lain atau tempat kita, meneruskan usaha kita. Inilah berkat yang bisa kita terima dari Tuhan. Dan yang paling istimewa adalah kita harus berani memberikan kesaksian. Di mana kita tinggal, seperti saya sampaikan tadi di kantor, orang masih mengatakan dikatakan saya orang Katolik, orang yang mau bekerjasama. Contoh kecil waktu kita mengadakan perjalanan, sebagai orang Katolik pasti kita malu-malu. Di rumah makan berhenti makan, kita tidak ada itu cuma kita berani dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Itu tidak ada salahnya, tidak ada ininya. Pasti orang. Berarti orang Katolik itu tidak takut membawa Yesus dalam pergaulan keseharian. Dan Bapak Ibu yang terkasih, juga pada kesempatan ini, marilah kita jangan lupa ingat kita waktu kita mengucapkan janji pernikahan. Itulah yang kita teguh, yang kita pegang teguh, kita ambil, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin Bapak Ibu di sini tulis dinikahkan di gereja Katolik, ada yang masih ingat apa kata-kata kita waktu janji perkawinan itu? Mungkin yang masih baru-baru menikah mungkin masih ingat ya, ada nggak yang masih ingat mengenai janji perkawinan itu? Di situ kita akan dikatakan, ini saya dulu ya, saudara tetap minat dan menerima dirimu dalam keadaan untung, dalam keadaan suka duka, sakit, sedih, segala macam. Tidak yang baik-baik yang kita terima, tapi semua kita terima. Kita bisa menerapkan itu kalau kita pegang teguh dalam kehidupan kita. Secara otomatis hidup kita akan bahagia, rumah tangga kita baik, berjalan dengan arah yang sesuai dengan keluarga kudus dan Bapak Ibu dan saudara terkasih, kami mohon maaf apabila dalam kesempatan ini kami tidak bisa memberikan yang lebih dari kami. Cuma itulah yang bisa sampaikan kepada Bapak Ibu. Semoga sharing yang kurang sempurna ini, yang baik bisa Bapak Ibu ambil dan yang kurang baik bisa diabaikan. Dan pada para muda, para anak-anak muda yang mungkin SMP, kami mohon orang tua, sebagai orang tua kita ikhlaskan. Kalau anak kita berani mengambil keputusan, saya mau masuk seminari. Ada keluarga yang saat ini anak sudah masuk seminari, Mas Eka mungkin memang Mbak salah satunya berani mempersembahkan anaknya untuk dididik di seminari. Mari kita dukung semua dengan doa-doa Bapak Ibu sekalian, dengan doa Romo, para suster. Semoga apa yang menjadi cita-cita anak-anak yang terpanggil untuk di kebun Tuhan ini akan mendapatkan berkat, mendapatkan rahmat kesetiaan,
dan keberanian, karena di saat ini kita akan susah dan sulit mencari pemimpin panggilan. Semoga kedepannya paroki ini akan bisa menerbitkan lagi seorang imam-imam yang tangguh, seorang biarawan-biarawati, seorang suster yang tangguh di zamannya. Karena di zaman yang serba ini banyak sekali godaan yang tidak bisa kita hindarkan. Kami mohon maaf apabila kata-kata kami memimpin Bapak Ibu sekalian, dan semoga pagi yang cerah ini kita bisa bersemangat karena formnya begitu bagus, dipimpin oleh Ibu Ayeng yang sudah latihan walaupun keadaannya mungkin ya sangat sibuk. Terima kasih, selamat pagi dan berkah dalam. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita menghayati apa yang disampaikan oleh keluarga Bapak Intolo, yaitu gerakan keluarga-keluarga sungguh-sungguh saling mengenal dan juga sungguh-sungguh mencintai dan juga akhirnya melayani. Semoga tiga kata kunci ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita semua bila kita wujudkan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Mari ini kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, oleh Kristus kita mengenal Allah Bapa yang berbelas kasih kepada umat-Nya yang menderita. Maka marilah kita memanjatkan Tuhan kepada-Nya. Bagi Paus Fransiskus, para uskup dan para imam, semoga Paus Fransiskus, para uskup dan para imam selalu memiliki semangat melayani tanpa pilih kasih, sehingga seluruh umat, terutama mereka yang sakit, menderita, dan tersingkir, mengalami kasih Kristus. Marilah kita memohon. Bagi semua pemimpin bangsa, semoga mereka selalu memperjuangkan kesejahteraan rakyat seluruhnya dan menjauhkan ketidakadilan akibat perbedaan suku, agama, golongan, dan aliran politik. Marilah kita mohon. Bagi tenaga medis, para dokter, perawat, asisten orang sakit, dan sukarelawan, semoga para dokter, perawat, asisten orang sakit, dan sukarelawan yang mengabdikan diri dalam pelayanan setiap hati diberi roh kebijaksanaan, roh kelemah lembutan dan kesehatan. Semoga mereka mampu bekerja sama dan berjalan bersama dalam membangun dan mengembangkan kehidupan yang lebih insani sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu kedekatan, kasih sayang, dan kelembutan. Marilah kita mohon. Bagi semua korban bencana, kita berdoa juga agar mereka mendapat perhatian dan pertolongan yang wajar dan memadai, sehingga mereka tetap merasa diri sebagai manusia yang berharga dan bermartabat. Marilah kita mohon. Bagi kita di sekitar altar ini,
Marilah kita berdoa supaya sabda Allah yang telah kita dengar dan renungkan hari ini menggerakkan kita untuk memberi perhatian kepada orang yang disingkirkan dan mengajak kita untuk menghargai martabat mereka. Marilah kita mohon. Marilah kita sejenak untuk menyampaikan jujur kita masing-masing. Marilah kita mohon. Allah Bapa, dengarkanlah doa-doa kami. Teguhkanlah iman kami agar kami semakin percaya akan kekuatan cinta kasih yang mengalir dari-Mu sendiri. Dengan pengajaran Kristus Tuhan kami. Berdoa saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanku berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga berkat persembahan roti dan anggur ini Engkau berkenan membersihkan dan menyembuhkan kami dari segala dosa. Bahagilah hidup kami berkat karya penebusan Putra-Mu Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
melayang dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Dengan kebaikan hati, Engkau telah menciptakan manusia, dan ketika ia dihukum dengan adil, Engkau menembusnya dengan belas kasih melalui Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan para tentara surgawi serta serafim yang berbahagia bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-pecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewatakan misteri iman kita. Sambil mengenalkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kuat layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang terbentang di seluruh bumi, agar kau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus Fransiskus dan uskup kami Yohanes Harun, Emeritus Aulis Sudarso, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga saudara-saudara kami yang telah meninggal, terutama yang kami doakan hari ini, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami menerima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para saudara semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun memperkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia bersama Dia dan Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, secara hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Apakah kira ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai itu kutinggalkan bagimu, damai itu kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu,
Engkau yang juga berkata sepanjang segala masa. Amin. Semoga kabar Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
Menyambut tuntunan namamu.
Doa keluarga. Keluarga Kristianis sebagai gereja rumah tangga. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau menciptakan manusia dan menghidupnya menjadi keluarga dalam ikatan cinta kasih sejati. Kami bersyukur kepadamu atas keluarga yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Kami mohon kepadamu supaya semakin menguatkan ikatan kami sebagai keluarga, agar kami menjadi keluarga yang bersatu dan saling mendukung satu sama lain dalam iman, harapan, dan kasih. Kami mohon rahmat-Mu agar kami senantiasa mampu merajut hubungan yang erat dalam doa, agar rumah kami menjadi tempat di mana kami bisa berkumpul untuk menemukan kehadiran-Mu dan menyampaikan segala pujian, rasa syukur, kebutuhan dan kekhawatiran kami kepadamu. Sebab ketika keluarga berdoa bersama, akan tetap bersama. Semoga kasih-Mu yang nyata dalam diri Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang juga dengan hadir di tengah keluarga, membuat kami sebagai keluarga semakin bersemangat dalam menghidupi kasih-Mu dengan saling memberikan teladan hidup yang baik, setia, mau berkorban dan murah hati, supaya keluarga kami sungguh menjadi gereja rumah tangga yang mampu mencerminkan kasih-Mu di dunia ini. Doa ini kami satukan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bunda Maria, lindungilah keluarga kami dengan mantel keibuan-Mu. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau yang Maha Wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Malah kita mohon berkat atas gereja sedang diberitakan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkaulah sang penyelenggara kehidupan kami, dan Engkau selalu mencukupi kebutuhan hidup kami sehari-hari, karena Engkau mengasihi dan mencintai kami. Maka kami mohon berkat-Mu untuk jeruk ini dan angpau ini. Semoga dengan perayaan ini kami semakin menyadari akan kebaikan dan cinta kasih-Mu yang Kau-Curahkan kepada kami, dan ajarlah kami untuk selalu bersyukur, berterima kasih dengan menumbuhkan iman yang teguh kepada-Mu. Doa ini kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Penyayang, kami bersyukur atas uluran tangan Putra-Mu yang menyembuhkan dan membersihkan kami dari segala dosa-dosa. Semoga kami pun semakin rajin menyucikan diri kami demi terciptanya keharmonisan hubungan kami dengan Dikau dan sesama kami.
terutama di tengah keluarga kami masing-masing, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pengumuman Minggu 11 Februari 2024. Jadwal misa dan petugas liturgi minggu depan. Selasa 13 Februari 2024, misa penerimaan abu pukul 19. Kor SMA Saverius, organis Stefanus Aji dan Patricius Gulto. Lektor Ibu Juvenalis Andarwati, pemazmur Ibu Lucia Tri Rahmawati, Miss Dinar, Friendly dan Oscardo Nainggolan. Tata laksana Ketua Lingkungan, penghias altar Ibu Angela Clarissa. Rabu 14 Februari 2024, misa penerimaan abu pukul 19. Kor Lingkungan Santa Elizabeth, organis Silvanus, lektor Ibu Angela Sensiati, pemazmur Ibu Regina Sukati, Miss Dinar, Marcelinus Irwandi, dan Bibiana Agrita. Tata laksana Ketua Lingkungan. Jumat 16 Februari 2024, ibadat Jalan Salib pukul 18, dilanjutkan misa kudus. Petugas Lingkungan Santo Petrus, organis Bapak Boy Andrianus, Miss Dinar, Nathanael, Gabriel Sidabutar, dan Rafael Kakak. Ibadat Jalan Salib menggunakan teks Jalan Salib di buku Mada Bakti. Sabtu 17 Februari 2024, misa pukul 19. Kor SMP Saverius, organis Stefanus Aji, lektor Ibu Luciana Nani Binarti, pemazmur Ibu Katarina Chandra Dewi, Miss Dinar, Yohanes Rifki Saputra dan Andreas. Tata laksana OMK, penghias altar Lingkungan Santo Yohanes. Minggu 18 Februari 2024, misa pukul 7. Kor Lingkungan Santo Yohanes, organis Patricius Gultom, lektor Sisil Panjaitan, pemazmur Ibu Dionisia Betty, Miss Dinar, Renaldo Tan dan Andin. Tata laksana Lingkungan Santa Maria. 2. Misa harian Senin pukul 6, Kamis pukul 18. 3. Misa lingkungan Santo Matius, Senin pukul 19.30 di rumah keluarga Bapak Situngkir. Santo Yohanes, Kamis pukul 19.30 di rumah Bapak Antonius Triwiyanto. Santo Petrus, Jumat pukul 19 di rumah Ibu Miwati Abu Soha. 4. Kolekte minggu lalu. Kolekte keuskupan berjumlah Rp6.620.000. Dana solidaritas berjumlah Rp4.689.000. 5. Kegiatan agama. Bina Iman Anak dan Remaja minggu ini diliburkan. Komuni pertama Sabtu pukul 16 di lantai dasar TK Saverius. Pelajaran agama Katolik bagi siswa-siswi yang belajar di sekolah negeri minggu ini diliburkan. Legio Maria Senin pukul 19 di Asrama Putri Elizabeth. Pendapatan uang parkir minggu lalu berjumlah
Rp479.000. Demikian pengumuman, terima kasih. Yang kami hormati dan kami cintai Romo Saman, Romo Freddy, para suster, frater, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan atas berkat yang diberikannya kepada kita semua. Hari ini kita merayakan 3 perayaan luar biasa, yaitu Hari Pernikahan Sedunia dan juga Hari Orang Sakit Sedunia yang bertepatan dengan hari ini 11 Februari 2024. Yang keduanya turut dirayakan oleh seluruh keluarga Kristiani, khususnya yang ada di Keuskupan Agung Palembang. Dan perayaan yang ketiga adalah perayaan Imlek yang dimulai pada tanggal 10 Februari kemarin. Kami umat Katolik Tionghoa mengajak seluruh umat untuk ikut berbahagia menyambut Tahun Baru Imlek. Saya mewakili teman-teman panitia mengucapkan terima kasih kepada Romo Saman dan kepada Romo Freddy yang telah memimpin perayaan Ekaristi hari ini. Terima kasih juga kepada semua petugas liturgi dan kur yang telah mempersiapkan diri dengan baik, juga kepada segenap panitia dan donatur yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tidak lupa juga kami berterima kasih kepada umat yang hadir untuk turut merayakan hari bahagia ini. Berkat rahmat Tuhan dan kita semua, misa hari ini dapat berlangsung dengan luar biasa. Sedikit pengumuman tambahan, setelah ini akan ada pembagian angpau oleh Romo dan Suster, serta pembagian juru berkat oleh panitia. Pembagian angpau dibagikan oleh Romo di bagian depan untuk anak-anak dari bayi sampai kelas 3 SMP. Untuk pembagian angpau yang dibagikan oleh suster di bagian tengah untuk anak SMA, OMK, KKMK, dan umat Katolik yang masih single. Bagi umat dipersilakan untuk tetap duduk di tempat agar dapat menerima juru berkat dari panitia. Jadi jangan bubar dulu. Oke, sekali lagi kami segenap panitia berterima kasih dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata dalam perbuatan maupun kata-kata kami. Akhir kata kami ucapkan 新年快乐，万事如意，身体健康，年年有余，恭喜发财。Selamat tahun baru, semoga semua berjalan dengan lancar, dilimpahkan rezeki, dan semoga kita semua berbahagia dan sejahtera. Sekian dari saya, terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, untuk keluarga kami mengucapkan selamat Hari Perkawinan Sedunia. Lalu juga pada hari ini kita merayakan Hari Orang Sakit Sedunia. Semoga orang-orang sakit yang mungkin kita sendiri dianugerahi rahmat kesembuhan, rahmat kekuatan, dan penghiburan dari Allah melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan juga selamat merayakan Imlek bagi umat Katolik Tionghoa yang ada di sini. Kongsi maksaya.
Semoga perayaan ini sungguh membawa sukacita, membawa kebahagiaan dan berkat-berkat yang sungguh melimpah bagi kita semua. Maka pada kesempatan yang berahmat ini, kami ucapkan terima kasih banyak kepada panitia Imlek yang telah dengan kerja kerasnya untuk mempersiapkan segala sesuatunya, terutama untuk kurnya. Luar biasa, terima kasih banyak. Selamat siang. Juga terima kasih kepada petugas liturgi hari ini, luar biasa, keluarga ya. Mistinarnya yang biasanya muda-muda ini sudah setengah tua. Jadi rektor dan pemazmur satu keluarga dan juga mistinar kita. Terima kasih juga kepada prodiakon dan juga organis dan seluruh umat kita semua. Jangan lupa tadi bagi yang masih single akan mendapatkan angpau, termasuk para romo dan para suster. Baik, masih ada satu hal lagi, anjuran dari Bapak Uskup kita berkaitan dengan pemilu. Jadi saya akan membacakan surat gembala pemilu 2024 yang hari ini sudah dibacakan di seluruh paroki-paroki Keuskupan Agung Palembang. Tahun ini kita berada di tahun politik. Kita akan merayakan pesta demokrasi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 untuk memilih wakil rakyat, yakni anggota DPR Pusat, anggota DPRD, anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten atau Kota, dan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pada tanggal 27 November 2024, Indonesia juga akan memilih 548 kepala daerah, 37 gubernur, 415 bupati, dan 93 wali kota. Sebagai anggota masyarakat dan bangsa yang baik dan bertanggung jawab, mari kita turut serta mensukseskan pelaksanaan pesta demokrasi itu dengan turut ambil bagian menjaga kondisivitas, keutuhan, dan keharmonisan kehidupan masyarakat kita. Kita tahu bahwa pemilu yang di hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 itu bertepatan dengan hari Rabu Abu. Rabu Abu adalah hari yang sangat penting dalam kalender Gereja Katolik. Di hari Rabu Abu, kita menandai diri dengan abu dalam perayaan Ekaristi sebagai tanda pertobatan untuk memasuki masa puasa kita. Tidak ada alasan membatalkan perayaan penerimaan abu. Namun saya mengizinkan para imam untuk merayakan penerimaan abu pada Selasa sore, terutama bagi anggota partai, Panwaslu, dan para saksi pemilu, jika karena kesibukan pekerjaan di PPS tidak akan sempat menerima abu di hari Rabu Abu. Maka untuk paroki kita, saya akan kembali penerimaan abu pada hari Selasa 13 Februari pukul 19 dan hari Rabu 14 Februari pukul 19. Kepada umat yang lain, hendaknya tetap dilayani misa penerimaan abu pada hari Rabu Abu, baik pagi, siang maupun sore hari. Marilah kita menjadikan pesta demokrasi
baik yang nasional maupun yang lokal tersebut di atas sebagai kesempatan kita untuk berpartisipasi dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap umat Katolik haruslah merasa menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat dan dari bangsa Indonesia yang kita cintai bersama. Maka hendaklah setiap umat Katolik yang telah mempunyai hak pilih ambil bagian secara aktif wujudkan pemilu yang bersih dan bermartabat. Janganlah Anda menyia-nyiakan hak tersebut, melainkan menggunakan hak pilih Anda secara matang, dewasa, dan bertanggung jawab. Anda yang mempunyai hak pilih, jangan golput. Keuskupan mengajak kita semua, Anda yang mempunyai hak pilih, jangan golput, jangan libur atau kabur, tetapi datanglah ke TPS Anda dan nyoblos pilihan Anda. Pesta demokrasi ini adalah pesta kita bersama sebagai anak bangsa. Suara Anda akan menentukan perjalanan bangsa kita selama 5 tahun ke depan, bahkan akan bisa berdampak lebih luas lagi ke tahun-tahun berikutnya. Saya menghimbau agar umat Katolik berani memilih wakil rakyat dan pemimpin bangsa berdasarkan hati nurani yang jujur, jernih, dan bersih dari segala tekanan kepentingan pribadi dan golongan. Beranilah memilih dengan bebas dan merdeka. Kenalilah visi dan misi, integritas diri serta karakter kepribadian calon pemimpin sebaik mungkin, dan bandingkanlah satu dengan yang lain. Pilihlah calon yang terbaik menurut pengenalan Anda, pemimpin yang meneladani Allah sebagai pribadi yang rela berkorban bagi kepentingan manusia. Hendaklah Anda berani tidak memilih calon pemimpin yang mempunyai rekam jejak moral atau sosial yang tidak baik, yang pernah terlibat politik identitas, politik uang, atau pernah tersangkut kasus hukum. Jadi sekali lagi, hendaklah Anda berani, sekali lagi, hendaklah Anda berani tidak memilih calon pemimpin yang mempunyai rekam jejak moral atau sosial yang tidak baik, yang pernah terlibat politik identitas, politik uang, atau pernah tersangkut kasus hukum. Dengan ikut merayakan pesta demokrasi, semoga kita bisa melahirkan para pemimpin baru yang memegang teguh undang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menghormati kebinekaan, memiliki integritas, mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan golongan, mempunyai keberpihakan kepada kaum miskin, lemah miskin, difabel, memiliki rekam jejak yang terpuji, menjunjung tinggi martabat manusia, dan menjaga keutuhan alam ciptaan. Kami meminta kepada calon eksekutif dan legislatif serta penyelenggara pemilu untuk bersatu mewujudkan pemilu yang damai, jujur, adil, transparan, berkualitas, dan bermartabat. Semoga dengan pemilu yang baik di tahun-tahun mendatang, perjalanan bersama kita sebagai anak bangsa di negeri ini dapat wujudkan kehidupan yang penuh kedamaian dan kesejahteraan lahir dan batin dalam persatuan yang sejati. Semoga semua tahapan menuju Indonesia Emas 2045 dapat berjalan dengan baik. Palembang, 1 Desember 2023. Salam dan doa berkat saya,
tertanda Monsinyur Yohanes Harundono, Uskup Keuskupan Agung Palembang. Mari Bapak Ibu sekalian, kami siapkan hati untuk mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pergilah, misa sudah selesai. Syukur pada Allah.